Masih bergabung bersama kami Pangeran Siahaan dan Togar Manahan. Saya ke Pak Togar. Pak Togar, banyak yang mengatakan kalau misalnya PSSI ini reformasinya nggak boleh setengah-setengah. Sementara kalau lihat dari gelagatnya Lanyala Mataliti ini banyak didukung oleh internal PSSI saat ini. Sebetulnya Mas Nala itu didukung banyak pihak karena dia cukup track record positif, sangat-sangat positif selama di posisi. Dari segi manajemen, dari segi follow semua statuta sama regulasi FIFA 100% di follow sampai ke semua mengenai usia muda. Nah, satu lagi yang perlu dicatat adalah Mas Nala bilang bayar utang itu. Ketika Mas Nala itu adalah satu-satunya pernah dia mencapai U19 menjadi juara AFF 2013. Setelah itu tidak. Nah, yang Mas Nala sayangkan adalah kenapa ketika mereka telah juara 2019, kenapa tidak bisa di-maintain sebaik sehingga mereka bisa menjadi senior kalau mereka 6 tahun berarti 2022 ini udah pemain senior kan. Nah, tapi pada saat itu Mas Nala oleh Menteri melakukan suatu pembekuan, itu nggak terjadi. Makanya dia sekarang kembali membayar hutang terhadap pemberantasan mafia-mafia, mengembalikan manajemen liga yang lebih tertib, pembinaan usia muda, lalu timnas. Baik, Pak Togar, menurut Anda apa yang salah dari PSSI yang sekarang? Apa yang perlu diperbaiki segera? Sangat banyak. Kita tidak tapi sangat banyak isu-isu misalnya tidak ada degradasi dari segi apapun, pasti sudah salah ya yang kompetisi ini. Lalu PT Liganya tidak mandiri, penempatan wasit tidak mandiri, itu selalu dikelola oleh PSSI. Seharusnya itu semua dikelola oleh PT Liga. Komersialisasi PSSI PT Liga itu murni kepada oleh PT Liga. PSSI nggak perlu ikut campur karena itu PT Liga itu khusus arena klub untuk berkompetisi, memperbaiki komersialisasi dari klub sama PT Liga itu sendiri, itu murni. Tapi nyatanya pada periode ini di komisaris ada Esko, mengatur wasit dari Esko, mungkin bernegosiasi dengan para sponsor juga melibatkan Esko, sehingga klub itu dianggap seperti anak buahnya, bawahannya. Baik. Padahal klub itulah sebetulnya yang perlu dibangun kekuasaannya, dibangun kekayaannya. Itu yang difasilitasi oleh PT Liga. Baik. Bagaimana klub itu semakin, karena sumber pemain itu adalah di PT Liga. Baik, saya ke Mas Pangeran. Mas Pangeran, salah satu ganjalan dalam pemilihan Ketua Umum PSSI ini adalah soal kasus Kanjuruhan yang sampai sekarang masih belum jelas dan persidangannya pun baru di persidangan perdata. Anda yakin Erick Thohir bisa menyelesaikan masalah itu dan tidak akan terulang lagi tragedi semacamnya? Mbak Nisa, sebelum saya jawab, saya mau mengomentari sedikit dari Pak Togar tadi ya. Memang betul, pada waktu zaman kepemimpinan Pak Nyala, kita juara AFF ya, Pak Togar ya. Walaupun mungkin berhenti di sana aja. Tapi juga di zaman kepemimpinan Pak Nyala yang sama juga kita AFF yang senior, Pak Togar. Mohon maaf nih Pak, itu nggak lolos fase grup bahkan Pak. Kita itu kan AFF harusnya Asia Tenggara, kita bisa jauh lah langkahnya. Di zaman yang sama pun kita nggak lolos dari fase grup gitu. Jadi saya rasa memang ada up and downs lah yang ada di sana. Nah, masalah soal penegakan hukum ya, Mbak Nisa ya, ini memang membutuhkan profesionalisme dan juga penegakan aturan, penegakan hukum gitu. Dan kita bisa melihat bahwa hal ini yang selama ini missing, yang selama ini luput. Kita punya peraturan sebenarnya banyak, semuanya sudah lengkap. Manajemen apapun soal safety dan segala macam soal sepak bola tuh ada. Sekarang masalahnya untuk mengikuti peraturan tersebut untuk ditegakkan. Karena peraturan yang ada tidak ada gunanya kita bikin peraturan lengkap dan bagus-bagus kalau tidak ditegakkan. Begitu Mbak Nisa. Baik. Terima kasih Mas Pangeran Siahaan, terima kasih Pak Togar Manahan. Siapapun nantinya yang akan menjadi Ketua Umum PSSI diharapkan bisa membawa sepak bola Indonesia yang selama ini kentang melulu. Dan terima kasih Mas Pangeran, terima kasih Pak Togar. Pemirsa, kita akan kembali di Newsroom Weekend dengan informasi terkait